kenapa bisa bentrok? Nggak tahu komunikasinya gimana. Ya, soalnya kan ini udah lebih awal disiapkan ya, jangka panjang ya. Ya. Kemudian tiba-tiba tengah jalan muncul lagi tim baru. Memang sih sempat jadi yang kita, termasuk Pak Joni sendiri mempertanyakan itu. Dan, Waktu itu ya? Pak Joni Pardede sendiri mempertanyakan itu. Sampai kita itu diadu lah. Tim yang kita yang di Medan. Wah, ini udah kesumat kayaknya. Kalau nggak percaya udah. Itu benar. Benar. Jadi tim ini kita yang di Medan diundang ke Jakarta. Oh, itu sempat match. Hasilnya? Jadi draft pendaftaran saya nggak disahkan oleh PSSI. Wah, ini cerita lain ya. Ini anak ini bandel. ini nggak patuh yang jadi ini udah nggak boleh dulu, nggak boleh. Berarti 2005 alias apa ya? Namanya nggak terdaftar ya? Namanya nggak terdaftar. Tapi di tim tetap ada. Itu tetap ikut latihan, ikut terus. Tapi itu masih cuman berpikiran selagi saya bermain bagus, mau di kasta 1, kasta kedua, saya bisa disorot. Pasti dipanggil pemain itu. Soalnya saya nggak nerima informasi. Daftar susunan kamar untuk TC 3 seminggu lagi loh ini aku di Palembang nih masukin list nama untuk di kamar. Oh ya sudah, sekamar sama Tony aja. 3 hari habis itu nelpon lagi, Bob, pemanggilan terakhir untuk gabung ke ini. Nama kamu kok nggak ada? Ya saya pasti itu udah pasti ada. Tapi memang sampai sekarang nggak ada jodoh, nggak ada rezeki. Atau pensiunnya di Semen Padang? Antar Semen Padang lah nak Nio Jawa le. Lah gaek mah ya kan. Beban mah ya. Beda dengan episode-episode yang lain, kita sekarang sedang berada di Pekanbaru, Provinsi Riau. Tepatnya sekarang yaitu tanggal 8 Agustus ya Bang ya? 8 Agustus. Jadi sekarang kita recordingnya 8 Agustus di Pekanbaru. Tentu dan sangat penasaran siapa tamu kita hari ini. Silahkan dilihat tayangan berikut. Bobby Satria adalah salah satu ikon sepak bola Sumatera Barat di awal era milenium. Alumni PSTS Tabing ini sukses meniti karir sebagai pemain mulai dari kelompok umur hingga di pentas profesional. Semua jenjang umur di tim nasional sukses dilalui oleh putra asli Sumatera Barat ini. Mulai dari timnas U16, U17, U19, U23 hingga timnas senior. Karirnya di profesional pun cukup mentereng. Pelatih hebat sekelas Benny Dolo dan Jackson F. Tiago pun tidak ragu mendapuk dirinya untuk menyandang ban kapten. Berbagai prestasi diraih oleh bapak 3 anak ini, baik ketika membela Persita Tangerang, Sriwijaya, dan Persebaya Surabaya. Naik dan turun karir pun telah dikecap secara utuh oleh Bobby Satria. Apa saja hal-hal yang mengakibatkan naik dan turunnya karir seorang Bobby? Bagaimana Bobby bangkit dari keterpurukan? Bagaimana juga suka dukanya saat membela timnas? Kenapa putra asli orang Awak ini tidak pernah membela Semen Padang FC? Dan apa rencananya usai pensiun? Simak wawancara eksklusif Lensa Bola Minang 1 bersama Bobby Satria yang dipandu langsung oleh reporter Minang 1 Rivo Septian. Abang kita, Bang Bobby Satria. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menerima kedatangan kami. Jauh-jauh dari Padang ke Pekanbaru ya dikunjungi. Terima kasih Bang. Akhirnya kita bertemu juga ya Bang ya. Setelah lama kontak-kontak sekarang kita baru bersua gitu. Nah,
aktivitas abang ini selama libur liga ini ngapain aja ini? Jadi selama libur liga ini di Pekanbaru ini paling kumpul sama teman-teman yang pemain-pemain liga juga. Kebanyakan dari Pekanbaru ini, anak-anak asli Pekanbaru ini. Mungkin kita ada sesi latihan, kumpul bareng latihan. Mungkin juga pergi fitness atau nge-gym untuk jaga kebugaran di tempat fitness. Ya paling itu aja. Kumpul sama teman-teman yang pemain-pemain profesional yang ada di Pekanbaru ini untuk gabung latihan. Berarti aktivitasnya nggak jauh-jauh dari apa ya? Dari sepak bola gitu. Ya kalau Diri aktivitas yang dibilang yang lain sih nggak ada sih. Mungkin kita selama libur ini kan juga paling tidak kita harus menjaga kondisi untuk mana tahu di suatu saat tim manggil kembali kita juga tidak terlalu drop. Iya, itu saya lihat di postingan itu. Sering juga live nonton. Latihan ya di depan rumah ya. Ya paling kalau lagi mang sesi jogging. Tapi kalau udah sesi core mungkin di depan rumah aja. Udah itu nggak? Udah berapa lama ini semenjak balik dari Sumatera Selatan nih? Udah berapa lama ini? Ini udah hampir jalan 3 minggu yang sesi liga diundur. Iya, ini udah undur periode keberapa ya? Udah, iya benar. PHP tahap berapa ini ya? PHP tahap kesekian lah. Udah berapa kali kan diundur gitu. Nah, satu hal yang jadi catatan bagi saya, Bang. Jadi saya rasa itu umum ya, pemain-pemain pada liburan tapi tetap jaga kondisi dengan fitness di rumah, ada juga yang ikut game-game ringan gitu. Nah, abang sendiri nih, abang ini produknya itu apakah lebih kan ada beberapa karakter ya. Kita ambil contoh saja seperti, kita boleh setuju atau tidak ya, seperti Lionel Messi dengan Cristiano Ronaldo gitu. Benar. Ya, Lionel Messi itu kan orang menyebutnya alam, talentnya yang luar biasa. Ronaldo adalah latihannya. Kalau abang versi yang mana ini? Kalau aku sih nilai sepertinya bekerja dulu, maksudnya latihan dulu baru aku menemukan hasil maksimal dari potensi yang aku miliki. Practice ya, practice makes perfect ya. Berarti abang karakternya itu training ya, lebih kuat ke latihannya gitu ya. Ngomong-ngomong soal latihan, Bang. Abang pertama kali dulu menerima latihan secara terstruktur itu di mana? Latihan secara terstruktur itu mungkin kita nggak bisa mengesampingkan SSB asal ya. Saya berasal dari PSTS Tabing. Di situ selama di PSTS itu mulai dari umur 10 sampai 13 itu selama 4 sampai 5 tahun di situ, umur 9. Terus mungkin terstrukturnya mungkin setelah masuk di Diklat. Abang habis dari PSTS ke Diklat? Di Diklat itu 2001 tes PPLP Sumbar, alhamdulillah masuk. Mungkin di sana sudah mulai terstruktur. Selain juga dari PSTS juga. Berarti basic dari PSTS. Basic dari PSTS. Berapa tahun di PSTS? Mulai dari kelas 4 sampai kelas 5, kelas 4, kelas 5 itu 5 tahun lah. Iya. Publik sepak bola Sumatera Barat pasti sepakat ya kalau PSTS itu salah satu barometer di Sumbar itu. Banyak mencetak pemain gitu. Dan abang adalah salah satu hasil dari PSTS yang kemudian transfer ke PPLP Sumbar. Diklat Sumbar. Nah, kita lihat CV ya. Abang ini kan kalau untuk kelompok umur timnas kenyang ini. Semua kelompok umur timnas ya. Kita berbicara kelompok umur timnas gitu. Nah, berarti waktu itu abang pertama kali masuk ke timnas U16 ya? 16. Itu berarti dari PPLP ya? Dari PPLP ya. Gimana ceritanya, Bang? Jadi waktu 2001 itu ada, kalau dulu Aornas kan. Dan kebetulan di tahun 2001 itu Bogasari sebagai sponsor.
Jadi itulah namanya Liga Bogasari Oh, Liga Bogasari, U15 oke. dan ada juga U18. Tapi saya tergabung di Bogasari U15 dan dari PPLP itu dipinjam 2 orang pemain untuk mewakili Sumbar yang diwakili oleh Semen Padang waktu itu. Oh gitu. Semen Padang U15 itu diwakili dan kebetulan waktu itu yang pelatih Bapak Safranto Rusli. Jadi ada 2 pemain yang dipinjam dari PPLP Padang, saya dan satu lagi teman Septia Every. Tapi yang untuk tingkat nasionalnya Septia Every tidak ikut. Hmm. Jadi yang kita setelah lolos di tingkat provinsi, final waktu itu melawan Batu Sangkar. Hmm. Jadi yang teman yang dari PPL satu lagi ini Septia Every cuma sampai di tingkat provinsi aja. Baru tingkat nasional Semen Padang mewakili Sumbar Tuh. main di Jawa Timur. Nah, setelah di tingkat nasional inilah baru dipantau sama waktu itu kebetulan pemusatan latihan waktu itu dihandle oleh Pak Joni Pardede di Medan dan ditunjuk pelatihnya Jim Redden. Dia yang menseleksi pemain waktu itu baik di wilayah Jawa Timur, baik satu lagi grupnya di Jawa Tengah dan satu lagi di Jakarta. Jadi dia rotasi dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan ke Jakarta. Dan waktu di tingkat nasional itu mungkin pemantauan di situ dan alhamdulillah saya dan satu lagi pemain dari Padang dan kebetulan juga dari PSTS juga. Waktu itu Semen Padang juga ada meminjam pemain dari PSTS, Irwandi. Oh iya Irwandi. Kemarin tuh ada cita-cita dengan apa itu dengan Pak Novi Sastra itu ya. soal Irwandi. Jadi kami berdua yang lolos seleksi untuk melaksanakan TC di Medan U16, timnas U16. Berarti TC-nya di Medan ya? Di Medan ya. Waktu itu event pertama itu yang diikuti oleh U16 apa itu? 2001, berarti 2002 itu U16 AFC Cup. Kebetulan Indonesia tuan rumah sama Malaysia. Satu grup di Medan di Indonesia. Oh iya, berarti yang Medan jadi apanya ya? Tuan rumah. Jadi venue-nya satu ya? Ya, venue-nya satu ya. Medan jadi tuan rumah, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah satunya dan satunya lagi di Malaysia. Itu U16 2002 kita lolos di situ dan lanjut semifinal di Malaysia. Semifinal di Malaysia. So, kita ketemu kita runner up di sini. Runner up grup berarti ya? Runner up grup di Medan, ketemu juara grup di Malaysia. Dan kebetulan di Malaysia juara grupnya Myanmar. Malaysia pun juga sebagai tuan rumah runner up juga dia. Runner up juga. Jadi ketemu Myanmar. Ya, ketemu Hasilnya Myanmar. waktu itu? Di semifinal kita kalah. Kalah. Berarti kita lanjut ke perebutan 3-4. Perebutan 3-4 kita ketemu Malaysia. Oh, Malaysia. Sama-sama tuan rumah yang tersingkir. Berarti nggak ada tuan rumah yang masuk final? Nggak ada. Nggak ada ya? Jadi sama Malaysia kita menang. Jadi kita nomor 3. Nomor 3. Nah, boleh cerita sedikit nggak? Waktu itu, berarti kan awal itu, awal memakai merah putih itu buat di internasional gitu. Saat itu pemain-pemain yang waktu itu main barengan apa yang masih aktif sekarang siapa itu? Seingat? Pemain yang masih aktif yang memang masih aktif sekarang itu cuman 4. Coba. 4 pemain. 3 di Liga 1, 3 di Liga 2, 1 di Liga 1. Yang 3 itu Wahyu Trinugroho. Sekarang yang dari Bayangkara pergi ke Solo. Daniel Junaidi, PS Pekanbaru. Saya sendiri. Yang di Liga 1? Tony Sucipto. Oh, berarti Toncip barengan lama ya? Berarti sisa U16 2002 ya? 2002. Yang sisa sekarang 4 orang ya? Oke, berarti itu momen pertama memakai kostum merah putih dan langsung dapat apa ya? Dapat piala ya? Tempat ketiga ya? Nah, berarti setelah itu U16 lanjut ke U17? Lanjut ke 17. Di U17 ini waktu itu kita karena target kita sebenarnya dari U16 ini untuk ke U20-nya 2004. Jadi di 2017 itu kita ikut ACK U17
di kalau nggak salah di Vietnam. Ya di Vietnam. 2003 ya? 2000 kayaknya yang apa tadi tuh 2001 deh. 16 tuh 2001. 16 2001. Nah, 16 2001, 2017 2002-nya U17 itu kita nggak lolos kualifikasi. Apa grup. Itu masih pemain yang sama? Masih pemain-pemain itu. Pemain yang sama. Dan 2002 juga pra Piala Asia U17 di Cina Taipei. Tapi yang lolos waktu itu Taiwannya yang lolos. Taiwan yang lolos. Berarti komposisi ini dipertahankan berapa tahun, Bang? Sampai 2003 itu masih Masih ya? hampir sampai 3 tahun lah. Jadi di saat pembentukan tim U20 kan tadinya proyeksinya kita yang lanjut ke U20. Tapi dari PSSI Pusat di Jakarta yang waktu itu selesai suratin U18 juga mengumpulkan pemain untuk persiapan U20 2004. Kenapa bisa bentrok? Nggak tahu komunikasinya gimana. Ya soalnya kan ini udah lebih awal disiapkan kan, jangka panjang kan? Ya. Kemudian tiba-tiba tengah jalan muncul lagi tim baru. Memang sih sempat jadi yang kita termasuk Pak Joni sendiri mempertanyakan itu. Waktu itu ya? Pak Joni Pardede sendiri mempertanyakan itu. Sampai kita itu diadu lah. Tim yang di Medan. Wah ini udah kesumat kayaknya. Kalau nggak percaya udah. Tos aja. Itu benar. Jadi tim ini kita yang di Medan diundang ke Jakarta. Oh ini sempat match? Match. Hasilnya? Menang kami 9-0. Beneran? Benar. Enggak, ini enggak. Mohon maaf ya, logikanya kurang nyambung begitu ya. Kalau umpamanya tim yang dipersiapkan untuk timnas itu kira-kira bisa bikin imbang lah, oke lah ya. Ini dihajar 9-0. Jadi 12 pemain yang dari Medan diundang, 14 pemain diundang ke Jakarta. Ketemu sama teman-teman yang sudah diseleksi dari Suratin U18. Itu pemain di situ ada Atep. Atep. Ini pemain yang di seberang ya? Ya. Waktu itu, siapa lagi ya? Erlangga Sucipto. Oh, itu generasinya ya? Itu generasinya yang dari Yusuf Sultan Mudo. Berarti itu yang dari Denny Rumba. Suratin ya? Yang dari Suratin ya. Suratin versus Liga Ugasari. Dan ada pemain-pemain yang lain yang eksis lah di liga. Nah, itu waktu juniornya kita ketemu itu. Nah, ini menangnya nih. Jadi keputusannya gimana? Jadi menang itu 9 kalau nggak salah. Ya 9. Menang 9-0. Asik juga dibilang 9. Menang 9-0. Jadi dengan kayak gitu dan pelatih waktu itu yang megang U20 masih Pak Samsudin Umar. Jadi dari situ kita ada sampai 8 pemain yang diambil jadinya untuk gabung ke U20. Berarti di mix, dicampur. Tadinya sih kayaknya nggak bakal sampai segitu. Nggak bakal. Cuma karena hasil 9-0 kayaknya mikir-mikir juga ya. Mungkin. Tapi abang terpilih ya masuk bagian yang 8 orang? Alhamdulillah kita habis dari situ dipanggil setelah kita uji coba lawan tim yang dipersiapkan yang di Jakarta dan dibalikkan ke Medan. Ada beberapa pemain yang dipanggil. Tapi awalnya nggak selapan kan? Dengar-dengar cerita cuman 3 dari kebetulan waktu itu kita ada yang manajer kita yang di Medan bilang cuman nyebutin 3-4 pemain. Ya, kayak gini bang. Waktu itu abang kan taunya main lah, sama dengan yang lain kita pemain kita nggak tahu lah urusan bukan hal gini gitu. Tapi bisa merasakan kan, wih kok bisa kayak gini ya? Ternyata di sepak bola kita saat itu udah mulai ngerasakan kejanggalan ya. Gimana menurut abang saat itu gitu? Ada mungkin ya, karena kita dari awal tuh memang sudah diwacanakan, sudah ditargetkan untuk 3 tahun ke depan. Bukan di tahun 2021 yang kita kumpul langsung untuk 6 bulan kita kumpul U16, bukan itu. Iya. Jangka panjang. Jangka panjang. Memang itu kita di Medan itu memang udah dibilang itu untuk jangka panjang.
2004 atau 2003. Saya bisa menangkap itu kecewaan dari Pak Joni Pardede itu. Soalnya beliau udah mulai dari nol kan. Tim udah jadi, sers. Ya kayak gitu ya. Udah sering ya, dualismenya udah dari lama berarti ya. Berarti sampai 2004 masih di timnas berarti. 2004 Kan tadi masuk itu ya. rombongan 2003 kita sudah setelah seleksi yang U20 tadi. ada beberapa pemain yang dari Medan masuk sampai 8 orang tuh. Persiapan lah untuk 2004. Karena 2003 itu kan kualifikasi Piala Asia dulu. Ya. Setelah kita uji coba itu, tidak lama habis itu kan dipanggil untuk seleksi beberapa pemain, dan tahap pertama ini untuk yang di handle sama Pak Samsudin Umar cuma 5 yang dipanggil dari Medan. Pertamanya. Karena waktu itu mepet kan. Tidak lama habis uji coba itu kita persiapan 1 bulan atau 2 bulan kita sudah kualifikasi Piala Asia. Kita dipanggil 5 orang untuk kualifikasi Piala Asia U20 di akhir tahun 2003. Waktu itu dipegang Pak Samsudin Umar. Dan setelah kita lolos, kemudian main di Senayan, kita lolos. Waktu itu kita ketemu 3 tim aja, Maladewa dan Filipina. Lawan Maldives kita menang 3-0, lawan Filipina kita menang 4-0. Setelah itu baru diseleksi lagi. Masuklah di awal tahun 2004 itu kan yang menjadi pelatih kan sudah Peter Wade. Oh, ganti lagi. Peter Wade. Jadi yang mulai dari timnas senior sampai tingkat usia itu kan dipegang oleh sama kayak ST kemarin ya. Sintayong sekarang ya. Sama kayak ST sekarang. Di awal 2004 itu dipanggil lagi untuk seleksi. Nah, di situ kita yang di Medan masuk 8 orang. Oh, gitu. Baru direkrut kali ya. 2004 itu nggak salah, Boas sudah gabung ya? Boas setelah dia PON. Karena 2004 Mei kalau nggak salah, Mei apa Juni PON kan di Palembang kan. Karena dia lebih fokus ke PON dulu, PON Persipura. Setelah PON dia baru gabung sama kita, TC. Berarti Boas ini tidak melewati tahap seleksi berarti? Ya mungkin bisa dibilang itu karena kita sudah tahu kualitas dia. Iya, Boas spesial ya. Kita sepakat ya? Sepakat. Iya. Artinya publik Indonesia tidak akan memperdebatkan pula seperti itu. Iya. Dan itu saat itu kalau saya tidak salah di Piala Asia-nya bertemu dengan tim-tim besar ya, Pak? Kenyang juga ya? Di putaran finalnya iya, di ada Malaysia sama Tiongkok ya? Ya, Cina, sama Qatar, Iran. Iran apa Irak? Satu lagi. Iran apa Irak ya? Iya, antara itu ya. Antara itu. Jadi main pertama lawan Qatar kalah 1-0. Enggak, kalah 4-0. 4-0. 4-0. 4-0. Kalah. Itu lumayan besar semua kita kalah. Iya, ngeri-ngeri angkanya saya. 4-5 sama 4-5-5. 4-5-5. 4-5 sama 5-1. 6-1. 6-1. 62 ya? 62. Karena aku cuman ada Boas cetak sama siapa satu lagi Iya, benar. Karena saya cuman main di partai pertama aja karena lawan Qatar saya cedera. Oh, gitu. Berarti yang sisa match-nya nggak main lagi? Sisa match. Iya benar. Kena retak tulang engkel. Berarti udah dipulangkan? Enggak, sampai teman-teman selesai. Selesai? Sampai teman-teman. Jadi sebagai penonton di tribun. Retak tulang engkel. Dioperasi waktu itu, Bang? Waktu itu hasil MRI, kata dokter sih nggak perlu karena waktu itu masih dibilang juga masih usia muda. Masa pertumbuhan? Masa pertumbuhannya juga. Jadi mengcovernya lebih cepat, nggak perlu operasi juga. Berarti itu cedera pertama ya? Cedera pertama. Lumayan 6-8 bulan. Lama ya? Oh. Nah, habis dari timnas itu kan joinnya Persita. 2005 ya, Bang? 2005. 2005 gitu. Berarti profesional pertama adalah di Persita. Kenapa Persita? Jadi waktu itu ini lumayan nih. Karena kita yang dari U20 yang Piala Asia tadi kan nggak dibubarkan. Betul. Nah, jadi kita satu tim
ditaruh di Persiba Bantul. Jadi kita semua satu tim, dan waktu itu di timnas asisten pelatih sudah ditunjuk dari Pak FX dari Semarang dan ditaruh di Bantul, termasuk pelatih tadi juga. Terus almarhum, kalau nggak salah almarhum Pak FX dari Semarang. Terus yang saya pribadi tidak ikut gabung di situ, membelot lah. Kenapa? Karena memang pengen ada yang lebih baik lah. Karena waktu itu ada. Iya. Berarti udah mulai muncul jiwa kompetisi ya. Saya bisa lebih gitu ya. Jadi karena ada prosedur juga sih yang saya tidak terima. Kita ditaruh di situ tanpa ada kejelasan sih, tanpa ada nilai kontrak. Karena ini waktu itu ya, itu kejelasan yang saya maksud. Oh iya benar. Tanpa ada kontrak dan status untuk timnas digabung di situ. Karena itu nggak mungkin sekali juga kan, timnas digabung di satu klub. Jadi saya cabut dari Bantul dan kebetulan waktu itu sempat ke PSM sih sebenarnya. Itu kan kebetulan 2005 itu pelatihnya kan sebelum di Bantul tuh kan sempat komunikasi mau kemana, dan kebetulan waktu itu Pak Samsudin Umar kan orang asli Makassar dan dia membantu komunikasi untuk ke PSM. PSM Makassar membantu komunikasi ke PSM Makassar, dan kebetulan PSM Makassar waktu itu mau pas di Jakarta mau melakukan pertandingan Piala Bang Yos. Saya sempat latihan 2 kali di PSM. Sempat latihan 2 kali di PSM. Tapi waktu itu yang megang pelatih almarhum Miroslav Janu. Jadi yang pegang waktu itu Coach Janu. Saya sempat latihan 2 kali. Tapi karena mereka mau persiapan ke Piala Bang Yos sudah mepet, nggak mungkin saya dimasukkan ke tim. Jadi Pak Samsudin Umar ngambil keputusan, udah kamu ke Persita saja. Berarti abang ke Persita itu juga atas rekomendasi dari Ya, Pak Samsudin karena Umar. PSM waktu itu kebetulan mau persiapan ke Piala Bang Yos sudah 3 hari menjelang ke Bang Yos. Mungkin untuk memasukkan pemain baru mungkin Sulit tidak lagi. mungkin kan untuk di pertandingan itu, bahkan bisa dibilang waktu itu Piala Bang Yos ada salah satu turnamen yang bergengsi kan. Iya. Jadi setelah mendengar keputusan seperti itu, Pak Sam mengasih pilihan bagaimana kalau ke Persita, dan manajemen Persita pun welcome ya. Dan abang pun menerima. Dan waktu itu Persita bisa dibilang tim yang sangat wah. Waktu itu ya. Udah ingat itu. Dengan materi pemain yang sangat udah sampai ke level ASEAN ya saat itu. Asia ya. Champion. Yang nggak nolak lah. Iya. Kondisinya memang wah ini pas nih buat saya gitu. Saya memperkirakan ini berandai-andai barangkali Pak Samsudin Umar itu tadi ingin ingin membangkitkan memori lama itu. Kenapa abang diajakin ke PSM gitu? Mungkin barangkali lihat abang ingat Om Yeyen itu kan. Ya kan? Mungkin bisa jadi. Iya kan? Mungkin bisa Ini jadi mirip Yeyen, posisinya sama ini. Ya, kita benar. ulang lagi memori itu gitu. Ya, Dan emang kebetulan Yeyen kan sukses di PSM. Benar. Saya rasa sedikit banyaknya ada pengaruh itu, yakin. Benar-benar. Saya juga ngikutin karir Bang Yeyen di PSM sangat dari timnas cemerlang. muda langsung timnas. pula jadi kapten di Kapten PSM, di PSM kan? benar. Ya kan? Kapten di PSM. Jadi udah kebayang nih ini udah mirip-mirip Ian juga. Bisa ini dibawa. Bisa jadi, benar itu jadi. Dan akhirnya Persita. Abang lama di Persita kan? Ya, di Persita tahun itu di 2005 itu Sampai 2008 ya? sampai 2008. Tapi sayangnya yang di Persita tahun pertama itu ada sedikit masalah. Karena saya nggak jadi ikut gabung sama teman-teman yang di Bantul, jadi draft pendaftaran saya nggak disahkan oleh PSSI.
Wah, ini cerita lain ya. Ini anak ini bandel. ini nggak patuh yang jadi ini udah nggak boleh dulu, nggak boleh. Berarti 2005 alias apa ya? Namanya nggak terdaftar ya? Namanya nggak terdaftar. Tapi di tim tetap ada. Itu tetap ikut latihan, ikut terus. Tapi dibilang pelatih kamu nggak boleh main ini. Itu jadi 2005 itu bisa dibilang cuman ikut latihan. Ya, berarti tahun 2005 itu ujian tahap 1 ya? Sebenarnya nggak diskors juga ini, ditanya suratnya juga nggak, kenapa diskors nggak ada, PSSI nggak jawab. Ya artinya itu tendensius aja. Cuman nggak mau gabung sama itu juga, sama Bantul itu. Ya, kalau bahasa awak, nyamadanya nggak patuh ada. Anggaplah di programan sih kok, Iya, keluar aja ya kan. Padahal dari kita ini mina aja kan. Ya nggak apa-apa, itu namanya sepak bola nasional Pak ya. 2005, 2008 berarti yang mulai aktif 2006 ya? Masih ingat debutnya Bang? 2006 debut pertama tuh lawan Arema. 2006 tuh Persita dipegang sama Jackson Tiago. Sama Jackson? Ya, pertandingan pertama Liga 2006. Persita lawan Arema. Abang starting? Iya, kalah 2-1. Oh, Bang sudah dipercayakan starting oleh Jackson? Main kalah 2-1 sama Jackson. Waktu itu. Dan setelah kekalahan itu Bang tetap starting ya? Alhamdulillah sampai habis musim? Bukan, sampai pertengahan 2006 kan ada TC ke Belanda. Jadi di pertandingan itu sama Jackson itu alhamdulillah dikasih kesempatan main terus. Berarti Jackson percaya dengan ya, main. Duet waktu itu sama Lady Utomo. Lady Utomo ya. Dan di pertengahan musim dan menjelang, jadi di 2006 itu pertengahan putaran pertama ada timnas PSSI dipanggil melakukan TC untuk persiapan Praolimpiade. Iya, Praolimpiade Doha, Qatar. Jadi program dari PSSI waktu itu melakukan TC timnas U23 ke Belanda. Mungkin dilihat dari pemain-pemain yang ada di list PSSI, dan saya dipanggil lagi. Itu setelah pasca saya tidak dipanggil tidak manut sama PSSI, jadi itu lagi dipanggil sama PSSI di 2006. Orangnya beda kali ya? Mungkin yang enggak tahu juga lah siapa yang manggil. Ya, soalnya berarti listnya udah ada apa ya? Apa istilahnya ini? Bandnya udah dicabut ini. Udah panggil lagi. Tapi sempat juga sih setelah kumpul itu pengurus yang beliau nanyain. Oh, klarifikasi lagi? Bapak ini yang beliau nanyain. Apa alasan kamu di bench di 2005? Apa alasan kamu nggak dipanggil lagi untuk timnas? Nggak saya jawab cuman nggak tahu lah Pak, cuman ditanya. Bapak ini siapa? Pak Rahim. Rahim Sukarsa. Rahim Sukarsa. Sempat Pak Rahim nanya lagi. Tapi saya nggak jawab, cuman nggak tahu loh Pak, cuman jawab itu aja. Iya. Artinya itu pertanyaan yang jawabannya dari Ketawi ya. Beliau sempat nanyakan seperti itu. Iya. Berarti awal mula karir profesional di Persita, Jackson memberi abang kepercayaan inti dan bertahan 2006. 2007? 2007. Jadi di 2006 tuh sampai setengah kompetisi aja, karena di pertengahan 2006 alhamdulillah dipanggil lagi untuk tes timnas sampai akhir 2006 Desember di Doha. Yang kita tes di Belanda itu lanjut ke Praolimpiade di Qatar di 2006, Desember 2006, pulang dari Qatar, pulang dari Praolimpiade itu lanjut Liga 2007. Waktu itu Persita dipegang Om Beni Dolo. Nah, bagaimana situasinya saat dipegang sama Om Beni? Jadi waktu sama Om Beni ini saya lanjut perpanjang kontrak sama Persita. Alhamdulillah juga dikasih kepercayaan main terus sama Om Beni. Dan sempat di pra kompetisi Piala Yusuf Cup menjelang 2007, Liga 2007.
dikasih kepercayaan kapten sama Om Beni di Makassar waktu Yusuf Cup. Ya. Sempat saya nolak sih karena di sana waktu itu Masih banyak senior. ada senior, ada Ilham Jayakusuma, ada Firman Hutina. Zainal Arif masih? Bang Jenal sudah pindah. Udah Bang ke Jenal Persib. sudah pindah ke Persib. Ada Bang Jajang masih main? Jajang di zaman masih main? Enggak, udah Udah lagi ya? enggak lagi. Pokoknya banyak senior lah di sana juga. Pokoknya masih ada Bang Firman, Bang masih ada Firman, Ilham ada ya? Bang Ilham, ada Bang Mukti juga, Mukti Ali. Mati lihat aja. Nah. Bagaimana mau meresponnya itu? Banyak senior itu keren-keren loh. Sempat bilang kayak gitu, Om, maaf Om, di sana bukan menolak Om, di sana masih ada Bang Firman, ada Bang Ilham, Iya. ada Bang Mukti. Yang udah lama berbuat untuk Persita kan? Kenapa tidak mereka beliau-beliau aja yang udah saya percaya sama kamu, udah kamu pakai aja. Siap Om. Saya cuma jawab seperti itu. Jadi kalau di lapangan itu sempat Om ini bilang nggak ada senior. Jadi kita respect, tapi senioritas di lapangan itu sama. Ya, berarti dikunci ya. Tetap respect-nya ada ya. Respect-nya ada. Tapi tetap yang penting respect. Ada pernah Om Beni bilang, ya siap Om, saya cuma jawab, oke, siap, saya siap Om. Dan alhamdulillah juara Yusuf Cup 2007. 2007 ya. Berarti prestasi sama Persita ya Bang ya. Terakhir juga itu Yusuf Cup, sekarang nggak bergulir lagi. Kompetisinya nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Masuk ke Liga. Nah, di Liga masih kapten nggak? Nggak, di Liga waktu itu kita finalnya sama PSM di Yusuf Cup. PSM apa Arema ya? Oh, Persipura. Dan kebetulan Arema juga ikut. Arema waktu itu ikut, Iputu Gede kan waktu itu di Arema. Waktu Yusuf Cup dia masih main di Arema. Oh gitu, pindah ke Persita. Setelah Yusuf Cup, Bang Putu gabung sama Persita. Ya, Bang Putu di kapten. Setelah itu Ya, saya nggak Bang Putu. Kapten. Ya, berarti itu pertimbangannya jelas ya. Nah, jelas. Dan waktu itu 2007 tuh Abang masih starting berarti ya. Alhamdulillah ya. Sampai 2008. 2000 sampai akhir 2008. Sampai akhir 2008. Karena juga di 2007 itu keluar masuk juga karena ada kualifikasi Piala Asia juga. Oh, timnas lagi. Untuk 23 kualifikasi Piala Asia keluar masuk timnas 23. Ya, artinya kalau dicatat di dalam di dalam CV kan masih tercatat sebagai Persita berarti ya. Cuman dalam prosesnya selama perjalanan, selama di Persita jualah masih dipanggil di timnas. Ya, timnas. Nah, timnas. Kemudian di 2009 akhirnya ke Persebaya. Persebaya. Yang notabene Persebaya waktu itu di kasta kedua. Kasta kedua. Pertimbangan Abang waktu itu apa? Waktu itu mungkin salah satunya nama besar Persebaya aja. Nama besar Persebaya. Apakah Persita tidak menawarkan perpanjangan kontrak? Persita menawarkan perpanjangan kontrak, tapi Persebaya menawarkan kontrak juga. Persebaya juga menawarkan kontrak juga. Dan juga pertimbangannya juga waktu itu adalah pertimbangan yang lain yang mungkin saya bilang nggak mungkin saya bilang juga saya lebih milih ke Persebaya. Iya, karena seperti ini statusnya Persita kan main di kasta pertama. Abang dengan status pemain timnas, lalu bersedia memilih tim di kasta kedua gitu. Benar. Tentu secara secara persaingan di timnas tentu akan mempengaruhi juga nama Abang. Dan Abang mengambil keputusan itu. Gitu. Iya betul. Memang sih habis itu nggak hilang memang nama di timnas. Iya kan? Artinya boleh dibilang terakhir kali timnas itu yang tadi, yang saat di Persita kan, 2000. Itu udah masuk 2009 itu. 2009 Karena 2009 Liga 2009 itu udah mau akhir-akhir akhir-akhir 2009 mulai. Iya 2009. Berarti yang terakhir timnas 2008. 2009 ya. 2009. Abang ngambil risiko itu gitu. Mungkin saya nggak ada saya mungkin waktu itu masih cuman berpikiran selagi saya bermain bagus mau di kasta 1, kasta kedua saya bisa disorot. Pasti dipanggil pemain itu. Dan waktu itu juga bisa dibilang karena usia juga masih relatif muda dan target juga nggak terlalu muluk-muluk, nggak di senior juga karena masih ada waktu itu U23 masih ada kesempatan gabung U23.
Dan memang di Persebaya nama saya sebenarnya masuk di U23 yang SEA Games 2009 di Laos. 2009 2007 ya? 2009 ya? 2009 yang Laos. Soalnya 2010 kan itu AFF itu. 2009 Laos. Yang pelatihnya dari Paraguay. Karena saya tahu kenapa nama saya masuk di situ, karena ada pengurus yang nelpon nanyakan, Bobby, kamu nanti di mes sekamat di TC di Palembang sekamar sama siapa? Langsung nanya kamar ya? Langsung nanya kamar. Nah, saya waktu sebelumnya itu ditanya juga sama wartawan di Surabaya. Mas Bobby, ada surat panggilan nggak ke Persebaya untuk TC U23? Dari manajemen kemarin ada bilang. Nah, ada 2 nama, saya dan Lucky Wahyu. Tapi di wartawan kok nggak ada namanya katanya. Saya nggak tahu. Nah, sempat kayak gitu, tapi berapa hari setelah wartawan nelpon, memang yang mengurus pemain untuk datang ke Palembang, kebetulan TC-nya waktu itu di Palembang. Yang mengurus datang ke Palembang waktu itu memang nelpon. Ada pemain-pemain yang lama, ada 3 orang. Tony, Dede Sulaiman, Boas, 4 sama saya. Jadi yang bakal masuk untuk TC, yang pemain-pemain yang 23 yang lama untuk gabung lagi. Jadi ada slot senior ya yang TC ya. Jadi waktu itu kamu mau ditanyain kamar. Sampai saya ngotot cek dulu nama saya ada apa enggak. Saya sendiri yang ngotot. Suruh cek lagi nama saya ada apa enggak. Ya Allah, ini sudah catatan akhir untuk pemanggilan pemain. Daftar kamar loh ini, Bob. Soalnya saya nggak nerima laporan informasi. Daftar susunan kamar untuk TC seminggu lagi loh ini. Aku di Palembang nih, masukin list nama untuk di kamar. Oh ya sudah. Sekamar sama Tony aja. 3 hari habis itu nelpon lagi. Bob, pemanggilan terakhir untuk gabung ke. Nama kamu kok nggak ada? Ya saya sudah nggak ini sih, nggak heran, karena dari awal saya sudah nanya, suruh cek lagi nama saya ada apa enggak. Ya kalau istilah kitanya dari awal hati lah ketua-ketua aja Mbak ya. Itu makanya kan sempat wartawan yang di Surabaya membela. Alasan apa kok namanya dari ke pengurus ada kok ke wartawan nggak sampai? Alasan apa? Saya nggak tahu bang, saya jawab kayak gitu aja ke wartawan di Surabaya. Lalu Ya, akhirnya ada sifat bandel tadi juga mungkin. Lalu akhirnya 2010 pindah ke Sriwijaya. Apakah ada hubungan dengan kejadian tadi? Enggak sih. Jadi di saat di Persebaya juga ada komunikasi juga sebelumnya untuk Persebaya dan di Sriwijaya, dan alhamdulillah di tahun berikutnya gabung sama Sriwijaya. Kebetulan teman-teman timnas TC di Palembang kan, dan ketemu juga lagi sama abang yang pengurus yang ngelis nama tadi, juga kembali nanyakan kok heran nama saya hilang. Nah, itulah. Berarti sudah pernah dihilang-hilangkan ya? Ya sama seperti ceritanya mungkin Marifo tadi bilang. Oh ya. Di belakang kita cerita. Di belakang juga. Saya nggak tahu ya kalau perkara itu tuh membahasnya mulai dari mana. Saya takut nanti saya salah lagi. Nanti disuruh nuduh-nuduh lagi. Iya benar. Tapi faktanya memang terjadi kan. Memang ada kan. Tapi enggak, itulah. Tapi ya sudah nggak apa-apa, karena main bola juga memang sih kita target main bola, bermain di klub, bermuara di timnas. Tapi kalau memang tidak sampai ke timnas, ya kenapa enggak kita coba berprestasi di klub. Iya. Ini captionnya nih ya. Targetnya main di timnas ya. Tapi kalau enggak kan enggak ada alasan. Enggak ada alasan untuk kita bisa berprestasi di timnas gitu. Dan masuk ke Sriwijaya saat itu, kalau boleh dibilang Sriwijaya kan salah satu kekuatan besar sepak bola Indonesia waktu itu.
Apakah itu juga menjadi dasar pertimbangan ya, masuk ke Sriwijaya itu? Di mana saat ketika abang masuk Persita lagi keren-kerennya Ya, gitu. Waktu itu Sriwijaya dipegang sama Pak RD, Mm-mm. Rahmat Darmawan, dan saya dengar sebelum bekerja sama beliau, saya dengar karakter beliau melatih itu suka memberi kesempatan pemain muda dan rotasi pemain itu ada. Itu salah satu pertimbangan saya. Dan waktu itu kebetulan Sriwijaya juga bermain di 3 kompetisi. Dan mungkin pertimbangan dengan 3 kompetisi dengan banyak pemain pasti lebih banyak kesempatan. Jadi itu salah satunya, seperti dia bermain di Copa Indonesia, dia bermain di Liga, Di Liga dan ada dia lagi bermain di AFC Cup. Inter Island Cup juga, Ada Inter Island Cup juga waktu itu. dan untuk di level Asia ya. Level Asia di Champion AFC Cup. Semuanya abang coba? Alhamdulillah dikasih kesempatan. Ya di AFC juga ya, diberi kesempatan tampil ya. Tapi kan, mohon maaf bang, ini cuma 1 musim di Sriwijaya yang pada tahun itu. 2 ya, Lanjut 2010, 2011. 2011 yang Soalnya kalau kita hitungannya kita kayak tahun apa ya? Tahun 1 tahun penuh ya kalau sepak bola Indonesia ya. ya. 2010, 11 berarti 2 tahun ya. Kemudian Mitra Kukar, Berkelana judulnya habis itu ya. PSPS, Persikabo, Persikabo, Bali lagi Sriwijaya, balik lagi Mitra Kukar, balik lagi Sriwijaya, dan terakhir di Muba United yang sekarang ya, di Muba United nih. Nah, ada yang menarik bagi saya. Tahun 2006 apa 2007 ya? Saya lupa itu persis itu. Saya koleksi dulu majalah itu. 442 ya, versi Indonesia, 442 versi Indonesia gitu. Yang kalau tidak salah sampai 6 halaman tuh mengupas profil lengkap Bobby Satria gitu. Dan saat-saat itu digadang-gadang bakal jadi next rising star. Dan memang dihubung-hubungkan dengan nama Om Yeyen waktu itu gitu. Iya betul. Nah, ada saya lihat seperti apa ya, grafiknya gitu, up and down gitu. Abang menikmati fase di tingkat usia timnas. Mulai dari 16, 17 sampai senior semuanya dicoba, tak gitu. Walaupun sempat tadi namanya hilang, kemudian senior muncul lagi namanya gitu, dan hilang lagi gitu. Dan kalau dilihat fasenya, mulai masuk ke Sriwijaya, habis dari Sriwijaya itu, abang seperti apa istilahnya? Grafiknya seperti sedikit menurun gitu. Menurun, benar. Mudah-mudahan saya tidak keliru ya. Grafiknya menurun, kemudian bolak-balik pindah ke sana sampai ke Mitra Kukar, Sriwijaya, PSPS, Persikabo, dan baru kembali saat Bali United membangun kekuatan sepak bola baru, nama abang muncul lagi gitu. Nah, dari seorang Bobby Satria gitu yang telah lama berkarir gitu dan merasakan dari kelompok usia sampai senior gitu, apa sih yang menjadi catatan abang gitu? Fase seperti itu abang alami, apa evaluasinya dari diri abang itu? Kenapa dan ada apa gitu? Mungkin benar sih orang bilang ada perasaan kebanggaan yang kita tidak sadari. Itu mungkin banyak terjadi di pemain-pemain Indonesia, dan saya pribadi merasakan itu. Mungkin di saat junior saya merasa sudah pemain yang tidak saya sadari. Ada sudah merasa bangga diri, sombong sih mungkin. Saya berbaur dengan teman-teman bilang enggak sombong, tapi mungkin ada dalam diri saya yang sifatnya sudah bangga, sudah puas, yang mungkin saya tidak sadari. Mungkin itu salah satu yang bikin di saat sebenarnya jenjang itu masih ada di level berikutnya, tapi saya sudah stuck di situ. Mungkin di saat itu saya merasakan seperti itu. Dan tepatnya seperti Bang Rivo bilang tadi, setelah dari Sriwijaya mulai redup. Memang itu saya rasakan waktu di Mitra Kukar, kesempatan saya bermain berkurang. Dan lanjut ke PSPS. Sebenarnya di PSPS saya kesempatan bermain sudah mulai kembali. Tapi dengan masalah di tim, di PSPS itu saya mengundurkan diri di putaran kedua. Di PSPS saya sama Om Mundari sudah dikasih kesempatan bermain lagi.
sudah mendapatkan kepercayaan diri lagi sebenarnya. Oh, berarti di PSPS lebih kepada manajerial kalau masalahnya ya. Lalu ke Persikabo. Persikabo. Dan di Persikabo juga di Liga 2 waktu itu di kasta kedua sebenarnya alhamdulillah juga kesempatan bermain dan konsisten bermain dan sudah menemukan performa kembali. Sudah menemukan sentuhan kembali. Sentuhan kembali. Tapi juga kembali ke masalah manajemen tim. Apakah Abang pernah kepikir nggak seperti ini? Saya beberapa kali bertemu dengan orang gitu, seperti Abang ya, berpikirnya orang kok ada yang nggak percaya dengan saya gitu. Ada pikiran seperti itu ada. Iya kan? Kalau lihat CV saya udah luar biasa, tapi kenapa orang bisa tidak percaya dengan saya? Pernah bertanya seperti itu dalam hati nggak? Sering sih bertanya Sering ya? seperti itu sering. Tapi kita kembali lagi. Rambut sama-sama hitam tapi di dalam otak kita nggak tahu apa Kalau yang filosofi apa namanya? Kepalonan sama hitam ya. kapalonan sama hitam tapi nggak tahu apa isi udah beda. Nah. itu pernah terpikir seperti itu. Kenapa dengan perjalanan karir saya orang masih nggak percaya seperti itu? Iya. Dan publik ya, terutama kita di Sumatera Barat pasti banyak bertanya gitu. Ada apa dengan Bobby gitu? Karirnya kan cepat melejit itu. Di kadang-kadang next rising star gitu. Bayangkan 442 itu kan majalah besar itu. Franchise dari Inggris itu ditulis lengkap gitu. Sampai akhirnya seperti tadi Jackson beri percayaan, Om Benny percaya, orang hebat semua itu percaya gitu. Tapi dalam prosesnya ada hal-hal ya yang mungkin tidak kita sadari, tapi itu ternyata menjadi batukan jalan gitu. Dan sejauh ini evaluasi Abang itu lebih kepada saya pernah merasa star syndrome ya, boleh kita bilang ya star syndrome. mungkin ada seperti itu. Bukan star syndrome sih, puas sama pencapaian. Mungkin ada seperti itulah. Menurut Abang kira-kira fasenya itu kapan itu? Perasaan seperti itu yang mengkristalnya ya? Kalau dibilang apa ya, dalam keseharian mungkin saya merasa nggak ada, tapi di saat saya merasa stuck di penampilan saya yang sudah segitu malah mungkin menurun, bisa dibilang percaya diri juga hilang. Pernah konsultasi nggak? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Tapi mikir-mikir sendiri aja? Mikir sendiri. Aduh den mau dikubik. Tapi pernah menyerah nggak? Udah capek? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Alhamdulillah nggak ya? Nggak pernah. Sempat waktu di Mitra Kukar pun, biarpun nggak dipercaya sama pelatih juga, saya tetap setelah latihan pribadi, setelah latihan tim, paling nggak saya pernah tetap menambah diri, paling tidak saya persiapkan diri untuk musim depan. Iya, gimana ya? Karena kita di Sumbar ini kan pemain kita yang berkarir di timnas itu kan bisa dihitung dengan jari. Mohon maaf ya, maaf. Fakta emang seperti itu. Jadi memang jadi perhatian gitu, perjalanan karir seorang Bobby Satria jadi perhatian. Sekarang main di mana dia? Oh di sana main sekarang gitu. Jadi kita punya ekspektasi saat itu, kita punya ekspektasi bahwasanya memang karirnya bisa cemerlang dan bisa mendapat inti di timnas senior gitu. Dan pada akhirnya kita juga harus melihat bersama-sama. Ada fase-fase penurunan gitu. Dan apakah boleh dibilang momen ketika Bali United dibangun, Abang dapat kepercayaan dari Indra Safri, itu adalah momen comeback juga? Ya, orang pasti tidak memprediksi kan? Iya kan? Nama Abang hilang perdana, dia muncul lagi gitu. Mana ya, Abang? Itulah alhamdulillah di 2015 Coach Indra memanggil saya ke Bali. Bisa dibilang dari fase sudah tenggelam ya. Iya. Muncul lagi dan mungkin dengan gaya melatih dan cara bermain Coach Indra dapat membantu saya orbit kembali, dan alhamdulillah memang di 2015 itu di Bali mulai lagi naik step ke penampilan saya. Iya. Lalu dipanggil lagi di Sriwijaya.
Balik lagi Ya, mitra kalau nggak salah kukar. itu ada di 2015 yang liga diberhentikan ke NB League. Ada 84 apa berapa pemain list pemain yang untuk dipanggil timnas, dan alhamdulillah masuk lagi nama. Masih masuk lagi Masuk ya. lagi. Iya. Tapi karena liga nggak jadi, di pemanggilan itu gagal semua. Udi. 84 Udi pemain ya? masalah. Udi. 84 pemain Bang ya waktu itu ya? Yang untuk si Saya lupa Bang. yang 2000 KNB League yang dipersiapkan untuk apa tuh? Iya. Mau siapa? Ada aja nama. Itu sempat lagi diliput sama apa majalah lagi tuh. Ya sempat Bang Diko bilang tadi, gimana nih pendapatnya dipanggil lagi? Iya, iya. Nah, itulah. Tapi kenyataannya nggak jadi. Ada rasa kiwa memang. Kalau Zaki junior mah aja kan. Nah, junior baik lah pokoknya. Kan ada seperti yang juniornya nggak pernah, ternyata sudah di penghujung karir dapat senior. Rezekinya beda-beda. Gitu. Tapi saya punya satu catatan khusus Bang, seperti ini. Catatan saya pribadi, kalau siklus seperti yang abang lalui itu dengan banyak kasus yang saya lihat pemain lain, itu banyak yang give up loh, banyak yang nyerah loh. Artinya udah sampai gitu. Bahkan ada yang memutuskan untuk nggak mau lagi cari klub apa gitu. Tapi abang menunjukkan jiwa petarung abang masih ada gitu. Saya belum habis gitu. Dan itu satu nilai tersendiri bagi saya pribadi. Saya nggak tahu pengamat di luar menilainya seperti apa gitu ya. Mungkin orang dia mainnya sekarang nggak cocok, tapi itu terserah gitu. Tapi saya lebih melihat pada filosofi pribadinya gitu. Kan udah ujiannya udah lumayan itu. Dan itu lagi haro gitu. Tapi masih survive, masih bertahan gitu. Dan sekarang di MUBA gitu. Nah, kita di MUBA sekarang 3-2 gitu. Kenapa Bang milih MUBA? MUBA ini kan kemarin kebetulan memang pengurusnya ex Sriwijaya semua kan. Ex Sriwijaya. Berarti orang-orang yang udah lama yang berkecimpung juga ya. Jadi di 2019 saya kan habis dari Kalteng setengah musim pindah ke Sriwijaya. Sriwijaya Liga 2 yang sampai ke semifinal, gagal ketemu Persiraja. Iya. Dan 2020 MUBA bikin tim ngambil alih Babel United. Nah kebetulan manajemen Sriwijaya yang lama menghubungi dan kita sudah saling tahu. Tidak pernah kerjasama sebelumnya. Nah, saya langsung menerima tawaran. Nah, ada pertanyaan yang menarik. Dari sekian panjang CV abang ini, mulai dari junior sampai ke senior, banyak klub ini. Tapi saya tidak melihat ada Semen Padang ini. Publik pasti nanya itu. Saya mewakili pertanyaan masyarakat Sumatera Barat nih, pasti nanya gitu. Silahkan dijawab. Benar, tapi sempat yang menjadi pikiran saya sih, apakah Semen Padang mau ngomong ke beliau ini sebagai basa-basi? Itu sempat yang paling... Atau memang itu strateginya? Atau memang niatnya memang benar-benar menarik saya untuk ke... Tapi yang lebih berat di pikiran saya itu cuman pasti itu udah pasti. Pasti ada. Tapi memang sampai sekarang nggak ada jodoh, nggak ada rezeki. Atau pensiunnya di Semen Padang? Antar Semen Padang lah nak Nio Jawa le. Lah gaek mah ya kan. Ambil beban Baru beban mah ya. Itu kecilnya. Abangku mada sih. Nyok aja di pengurus saji. Pengurus saji ngajak kan. Waktu itu kan Mada mana? Kalau apa orang ngajak, kalau pengurus saji ngajak kalau Mada. Mengapa? Oh itu. Udah ambil utama kan. Saji. Oh, waktu nak diimbau timnas tuh Bali ya, sudahlah di klub kan ada. Itu rancak soalnya untuk memotivasi Bali ya. Supaya bertahan main supaya lagi. Bertahan untuk konsisten di klub selai. Tapi baka selagi masih awak berlatih, jangan pernah hilangkan untuk balik target ke timnas.